Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 time iDream Radio Successful Muslim Family. Apa kabar Anda sahabat iDream? Kembali saya Rudi Saputra hari ini menemani Anda di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran. Seperti biasa selama 1 jam 30 menit ke depan nanti saya akan ditemani oleh narasumber kita. Kalau tema kita tentang kesehatan dan kebugaran, pastinya ada tenaga ahli kesehatan yang akan menemani saya nantinya akan membahas tema yang kita akan bahas hari ini. Saya juga ajak untuk Anda sahabat iDream bisa mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id, atau juga untuk Anda yang menggunakan Android, Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store, dan juga untuk Anda sahabat iDream bisa bergabung bersama kita di sini ya. Hari ini saya akan ditemani kembali dengan salah seorang dokter dari pro kami. Ya, maksudnya kita akan membahas tema yang menarik untuk Anda sahabat iDream seputar kesehatan dan juga kebugaran. Saat ini saya sudah bersama Dr. Irfan Taufik, spesialis syaraf. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih dokter? Rencananya tentang meningitis atau radang selaput otak. Meningitis atau radang selaput otak ya. Iya. Oke, dan pastinya untuk Anda sahabat iDream, hari ini pembahasan kita yaitu mengenai tentang meningitis ya, atau radang selaput otak, dan seperti apa penyakit ini nanti kita akan bahas bersama Dr. Irfan. Nah, kalau kita berbicara mengenai meningitis, ini penyakit ini mungkin masih asing ya bagi masyarakat Indonesia ketimbang penyakit-penyakit lainnya. Namun di Indonesia sendiri ada sekitar 1,2 juta kasus meningitis bakteri terjadi setiap tahunnya di dunia, yaitu dengan tingkat kematian mencapai 135.000 jiwa. Apalagi kalau kita lihat berapa tahun belakangan memang meningitis juga sempat banyak dibicarakan di Indonesia, apalagi ketika itu juga banyak menyerang atau mungkin juga banyak artis yang mengalami atau menderita penyakit meningitis. Salah satunya mungkin yang Anda ketahui adalah ketika meninggalnya almarhum Olga Saputra. Ini dokter. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, sebenarnya seperti apa sih dokter meningitis ini? Ya, meningitis itu sebenarnya suatu radang selaput otak ya, yang terjadi oleh karena adanya infeksi pada otak manusia. Nah, adapun gejala-gejalanya biasanya pasien akan mengeluhkan sakit kepala dan disertai demam. Jadi sakit kepala dengan demam yang sudah lama ya kita perlu curigai meningitis. Harus terpikirkan oleh seorang dokter kemungkinan meningitis tersebut pada orang yang mengeluhkan demam disertai sakit kepala yang sudah lama. Tapi kalau demam dengan sakit kepala yang baru saja, mungkin baru sehari atau 2 hari, ya mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir ke arah meningitis begitu. Nah, dan biasanya juga disertai gangguan kesadaran. Nah, ketika itu sudah terjadi ya semakin meyakinkan atau menguatkan dugaan ke arah meningitis tadi. Nah, meningitis itu sebenarnya ada 2. Bukan, maksud saya tuh ada yang sifatnya akut maupun kronis gitu ya. Yang sifatnya akut umumnya dari segi berbahaya, lebih berbahaya ya, karena bisa mengakibatkan kematian. Nah, meningitis akut ini umumnya disebabkan oleh bakteri. Nah, meningitis yang akut juga bisa disebabkan oleh virus. Namun virus biasanya bisa sembuh sendiri dan kadang tidak teridentifikasi karena umumnya pasien sembuh sendiri dengan meningitis virus tersebut. Tapi kalau meningitis bakteri, pasien bisa jatuh ke dalam kondisi kematian. Makanya penanganannya harus lebih agresif. Nah, sedangkan meningitis kronis itu bisa disebabkan oleh kuman seperti tuberkulosa, jamur, maupun parasit. Biasanya tidak seberbahaya atau seagresif dari meningitis bakteri, tapi tetap saja bisa berujung pada kematian bila tidak ditangani dengan baik. Meningitis kronis umumnya di era sekarang ini yang disebabkan oleh jamur ataupun parasit itu terjadi pada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang turun. Ya, ini umumnya pada orang-orang dengan HIV. Jadi pada pasien-pasien HIV/AIDS mereka lebih rentan mengalami meningitis yang sifatnya kronis. Adapun meningitis tuberkulosa itu bisa dialami oleh orang-orang yang dengan HIV, tapi juga bisa pada orang-orang yang non HIV. Namun sifatnya juga lagi-lagi kronis. Nah, kalau
Gejala pada pasien dengan meningitis tadi seperti saya sebutkan, demam dan sakit kepala, kadang-kadang bisa disertai penurunan kesadaran. Oke. Kalau sudah berat biasanya juga terjadi kejang gitu ya. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit dokter akan memeriksa berbagai hal, di antaranya yang akan nanti diuji adalah cairan saraf pada pasien. Oke. Tapi sebelum kita bicara masalah pengobatan dan pemeriksaannya di dokter, tapi meningitis ini sebenarnya faktor-faktor apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang itu menderita meningitis? Baik. Jadi otak kita itu Allah ciptakan sudah sangat luar biasa, punya sistem pertahanan yang bagus dan rapat sekali. Nah, umumnya orang-orang dengan kekebalan tubuh yang turun yang lebih beresiko mengalami meningitis. Oke. Nah, orang dengan kekebalan tubuh turun itu ya terjadi satu pada anak-anak yang masih balita, di mana mereka memang mungkin kekebalan tubuhnya belum berfungsi dengan optimal, orang-orang lansia, ya, kemudian orang-orang dengan penggunaan obat-obatan steroid jangka panjang yang sedang dilakukan kemoterapi, kemudian juga tadi pada pasien-pasien HIV/AIDS. Nah, ketika tubuh mereka mengalami penurunan kekebalan tubuh, maka itu lebih mudah kuman seperti bakteri, virus maupun parasit bisa masuk. Nah, jadi itu yang faktor-faktor yang mempermudah orang-orang mengalami meningitis tadi. Nah, yang lain lagi yang agak jarang sebenarnya pada kasus trauma kepala. Jadi benturan pada kepala sehingga merobek selaput otak. Nah, itu bisa mengalami meningitis. Jadi meningitis itu sebenarnya ada radang di selaput otaknya. Nah, selaput otaknya itu kalau kita bayangkan ya seperti daging dibungkus satu lapisan. Nah, itulah selaput otak. Nah, itu yang meradang. Nah, makanya kalau misalnya ada trauma kepala dan merobek daripada selaputnya, nah mereka lebih rentan mengalami meningitis karena trauma kepala tadi. Tapi lagi-lagi bukan trauma kepalanya yang menyebabkan peradangannya, tapi kuman yang masuk ke dalam selaput otaknya itu yang menyebabkan meningitis tadi. Oke, nah ini tadi kan disebabkan oleh virus dan juga bakteri. Biasanya virus-virus ini atau bakteri-bakteri ini bisa masuk ke tubuh manusia atau ke tubuh penderita meningitis ini biasanya melalui apa nih, Dok? Ya, atau mungkin ada hal-hal apa nih yang bisa menyebabkan bakteri ini bisa masuk dalam tubuh? Jadi yang umum adalah lewat pembuluh darah. Ya, lewat pembuluh darah, mikroorganisme masuk menuju otak lewat pembuluh darah. Nah, akan tetapi lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa pertahanan tubuh itu sangat rapat. Nah, ada pembatas antara pembuluh darah dengan otak. Nah, pembatasnya itu pada orang-orang yang mengalami kekebalan tubuh turun atau kondisi memang kekebalan tubuh yang sedang turun, itu bisa mudah masuk mikroorganisme tadi. Nah, selain itu juga dari organ-organ di sekitar rongga tengkorak tadi. Nah, jadi misalnya daerah sinus, daerah telinga, itu kalau terjadi infeksi yang cukup kronis dan menggerus tulang-tulang di sana, yaitu bisa mengakibatkan meningitis juga. Tapi itu umumnya kejadian yang melalui proses terakhir tadi jauh lebih sulit gitu. Nah, yang sering itu proses mengalami peradangan pada selaput otaknya lebih sering pada peredaran pembuluh darah kumannya. Oke, Gitu. Nah ini biasanya yang banyak terjangkit atau mungkin terserang dengan meningitis ini rentannya di usia-usia berapa nih yang sering terkena nih, dokter? Yang sering mengalami meningitis itu umumnya yang memiliki faktor risiko tinggi ya anak-anak, terutama balita ya. Makanya kita anjurkan imunisasi pada anak-anak itu salah satunya untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi yang berat, dalam hal ini meningitis tadi. Kemudian pada lansia ya, kemudian orang-orang dengan gizi buruk, kemudian orang-orang dengan penggunaan obat-obatan penurun kekebalan tubuh jangka panjang seperti steroid. Kemudian tadi orang-orang dengan infeksi HIV, mereka lebih rentan gitu. Ya, gizi buruk itu kaitannya dengan TBC juga gitu ya. Nah, itu juga mempermudah meningitis karena TBC gitu. Oke. Nah, tapi untuk meningitis ini penyakitnya tergolong penyakit menular atau tidak menular? Kalau dari segi penularan mungkin penularannya tidak terlalu tinggi ya, artinya tidak mudah menular gitu. Nah, cuma tapi menular gitu. Menular. Cuman menularnya itu bukan
dari kuman yang berada di selaput otaknya. Contoh misalnya meningitis TBC. Iya. Jadi radang selaput otak oleh karena kuman TBC. Nah, bukan kuman TBC yang di otaknya yang ditularkan ke orang lain. Tapi misalnya orang dengan meningitis TBC tersebut ada TBC pula di paru-parunya, nah kuman TBC-nya itu yang menular. Secara potensi untuk penularan kuman-kuman di selaput otaknya tidak mudah ditularkan, gitu. Tapi ya kuman yang mendasari terjadinya meningitis itu dia yang berpotensi menular kalau dia biasanya ada pada paru-paru. Gitu. Oke, baik. Dan ini pastinya lebih menarik lagi Sobat Edrim karena juga banyak sekali kejadian-kejadian nih dokter di sekitar kita tiba-tiba orang-orang yang dengan meningitis banyak yang dia diagnosanya itu sangat singkat sekali. Ketika setelah didiagnosa berapa hari atau mungkin dalam waktu singkat ya akhirnya meninggal dunia atau apa penyebabnya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Sobat Edrim tetap di sini di 104.4 AM Dream Radio Successful Muslim Family.